Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian pasti dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di minggu yang lalu, kalian sudah melakukan penilaian harian yang pertama. Jangan merasa cukup puas dengan pencapaian kalian di pertemuan yang lalu. Kalian harus terus meningkatkan pembelajaran kalian, sehingga nilai kalian akan terus meningkat. Hari ini kita masuk materi bab yang kedua, tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Silakan untuk mempersiapkan buku catatannya ya. Subbab yang pertama tentang hakikat demokrasi. Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah, dan yang lainnya dilakukan melalui musyawarah? Apakah kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, maka di dalam keluarga kalian sudah terdapat saling menghormati pendapat. Berarti, keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis. Demikian pula halnya di sekolah. Apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat di kelas, berarti sekolah kalian telah mengembangkan sikap demokratis. Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum dengan jujur dan adil, maka negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Makna demokrasi. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Mayoritas yang dimaksud adalah masyarakat. Makna demokrasi menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada beberapa ahli yang memberikan makna dari demokrasi. Di antaranya adalah dua yang telah saya sebutkan barusan. Kemudian, kalian juga boleh membaca makna demokrasi menurut para ahli yang lainnya, lalu simpulkan menurut kalimat kalian sendiri makna dari demokrasi. Demokrasi adalah setelah kita memahami tentang makna dari demokrasi, kita berlanjut lagi ke ciri-ciri demokrasi. Ciri demokrasi yang pertama adalah adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok, serta terdapat pergantian pimpinan secara berkala dengan tertib dan damai. Pergantian pimpinan secara berkala dilakukan sebanyak 2 periode.
masing-masing periode selama 5 tahun. Ciri yang kedua adalah berbagai prasarana pendapat umum, yaitu pers atau berita yang ada di dalam media massa, televisi, dan radio diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Jadi, ciri demokrasi yang kedua adalah lebih terbuka dan transparan serta bersedia menerima kritikan. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas atau kelompok kecil dan perseorangan. Lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta adanya sikap menerima legitimasi atau keputusan dari sistem pemerintah. Mempunyai wakil rakyat yang representatif. Maksudnya adalah mempunyai wakil rakyat yang dapat mewakili. Poin yang ketiga adalah klasifikasi demokrasi. Pengklasifikasian atau pengelompokan demokrasi dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung. Adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi intinya, setiap warga negara turut serta secara langsung dalam menentukan undang-undang dan pelaksanaannya. Selanjutnya, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Yang B, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, yaitu demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari pemerintahan demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam demokrasi liberal, kebebasan hak-hak politik rakyat dijamin. Tetapi, pemerataan bidang ekonomi kurang diperhatikan. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar biasanya dianut oleh negara-negara komunis, yaitu demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Dan pada negara yang menganut demokrasi rakyat, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Dalam demokrasi rakyat, hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila.
merupakan ciri khusus demokrasi Indonesia, yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang C, dilihat dari titik perhatian atau tujuan. Yang pertama, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan di dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang kedua, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Sampai di sini kalian bisa mengklasifikasikan ya, Indonesia termasuk menggunakan demokrasi langsung atau tidak langsung. Indonesia menggunakan demokrasi liberal, demokrasi rakyat, atau demokrasi Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi material, demokrasi formal, atau demokrasi gabungan. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tugas kalian. Tugasnya adalah berikan contoh negara yang menganut sistem demokrasi. Minimal 1 negara dan maksimal 2 negara saja. Yaitu demokrasi langsung yang menganut negara mana? Yang kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung yang menganut negara mana? Demokrasi liberal atau konstitusional, demokrasi rakyat atau proletar, demokrasi Pancasila, demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi campuran atau demokrasi gabungan. Jika Indonesia termasuk dalam salah satu demokrasi tersebut, maka kalian harus menyebutkan 2 negara. Selain Indonesia, negara mana lagi? Misalnya, demokrasi langsung. Contohnya Indonesia dan titik-titik-titik. Seperti itu ya contohnya. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.